Yo, balik lagi sama Ian, tapi salah posisi. Sorry ya. Aduh. Balik lagi sama Ian di Tepang Petang. Di mana lagi kalau bukan di YouTube yang Safari Mimpi, oke? Jangan lupa comment, like, and subscribe. Kali ini Ayang bakal apa ya? Bakal datengin seseorang nih, tapi lewat ini. Coba ya, kita cek dulu nih apa. Cek Kijang 1 2 3 4 5 6 ditunggu di titik kumpul SMB Point Jalan Cirebon nomor 4 di Dejima Kohi. Masuk mana nih, nggak masuk orangnya. Cek Kijang. Laporan diterima menuju ke tempat. Wah. Ganti. Mana? Set. Wah. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Ampun. Jangan bergerak di bidang politik. Bergeraklah di bidang kesenian dan kebudayaan. Oke, keanehan sudah mulai terlaksana. Ya. Oh, tadi saya lupa ini. Saya inget nih. Oke, ini sama aja. Jangan lupa klik lonceng biar nggak ketinggalan Ayang. Oke. Kembali lagi bersama saya Yuda Dwida Tama di Tepang Senja. Oh, Ya, menabrak. ini kan nggak petang-petang amat. Menabrak sih. konten saya di sini. Kalau boleh tahu, kalau kalian belum tahu, ini adalah sohib saya sejak SD ya, Pak ya. Ya. Kegoblokan ini terjadi semenjak SD kelas 1 karena saya dari SD kelas 1 sampai sekarang berteman lama berapa ya? 20 tahun lebih ya. Ya, Seperempat sekitar hidup lah. kita bareng. Ya. Ya, kalau belum tahu adik-adik, ini drummernya Hulapup. Nah, kenalin dulu dong. Kan tadi udah. Siapa? Oh ya, Yuda Dwida Tama. Yuda Dwida Tama dari Hula Hoop. Oh. Tertas. Oke. Ya, langsung aja ya. Siapa? Apa tuh? Oh, ya. Mas Yud. Iya. Enggak Mas Yud sih, saya manggilnya Mas Aduy. Kacamatanya nggak dibenerin. Oh, sorry. Topi. Oh ya. Oke. Nah, kan kalau gini kan kayak Rio Dewanto gitu ya. Oh, terima kasih. Ya kan? Terima kasih. Emang Edian. Mas Aduy. Sebentar. Oh. Halo. Wah. Passwordnya? Oh, Tetet ada Gegung perlu. Sogun? Yo. Oke. Oke. Jawabannya? 2 juta rupiah. Giveaway. Selamat. Untuk kali ini emang ada kuisnya, tapi ya inilah titik kumpul. Emang Masih ingat nggak pertanyaannya apa? masih. Masih. Silakan lanjutkan. Mas Aduy, gimana kabar? Alhamdulillah, tetap asyik. Asik ya. Masih ngeband? Kayaknya sih masih. Oh, masih. Kayaknya sih masih ya. Kemarin tuh Laup rilis apa ya? Judulnya ya Take My Hand ya? Ya, single. Oh, nanya nih, teman-teman nih nanya I Take My Hand teh bercerita tentang apa? Isinya tuh tentang apa? Terus siapa yang bikinnya siapa? Terus ceritanya tentang apa? Sok ceritanya dulu aja tentang apa Take My Hand. Ya. Ini harusnya nanya ke yang nyiptain lagunya Aris ya. No, ya kan saya undangnya Anda. Oh iya, undangnya saya ya. Iya, itu makanya. Si Take My Hand ceritanya sih tentang sebuah mimpi ya. Anjing, kasebut deh, Safari Mimpi, The Dreamer. Mimpi. Emang berkaitan sama yang saya bikin tuh ya. Tentang Gimana? kekuatan sebuah mimpi Iya. yang bisa menjadi sumber energi untuk mewujudkan sesuatu atau keinginan ya dalam membantu seseorang atau misalkan sebuah keinginan dari kita sendiri gitu. Jadi waktu itu Aris tuh nyiptain di sekitar tahun zaman era-era pasca Hari Untuk Berlari ya. 2000 berapa? 15-an gitu. Berbarengan jedanya beda dikit sama
menangkan. Oh, mana? Itu album Nirvana ya? Iya, Pasti Hari Untuk Berlari mau ke Nirvana gitu. Cuman pada saat itu si Take My Hand di take tapi nggak masuk rilisan album ke si Nirvana itu karena salah satu konsiderasinya kan itu liriknya menggunakan bahasa Inggris, terus temanya sendiri juga jadi mau kita bedain gitu untuk si Nirvana yang memang punya lirik bahasa Indonesia semuanya, terus temanya cari yang punya similaritas yang sama. Jadi akhirnya nggak kita rilis, cuman udah di-record waktu itu tuh. Iya, betul. Kan Anda, Iya. Anda Ya di co-produsernya sini kan? kan di sini ceritanya Oh iya. nggak tahu, ya makanya saya nanya. Oh, iya, Kan iya. ceritanya ini emang pertanyaan yang saya tahu gitu. Terus apa? Yang nyiptanya tadi siapa? Aris. Aris Ya, yang ya, nyiptain ya. liriknya Aris. Oh, kenapa sih memilih? Udah nggak ada ya Aris ya, tapi ya kalau tahu gitu. Kenapa milih temanya si Take My Hand itu ya mimpi itu tadi? Kenapa? Emang keluar we anjing mimpi gitu jadi Take My Hand, atau emang disengajakan orang bikin Take My Hand itu ceritanya temanya mimpi gitu. Iya. Disengaja atau tidak sengaja gitu. Ya karena pada saat itu juga Aris tuh bikin berdekatan bersamaan sama si single Menangkan. Jadi memang punya tema lirik yang sama tuh. Gitu. Oh. Jadi kayak apa ya? Kalau misalkan di film tuh kayak dibikin ada seriesnya lah gitu. Oh, itu tujuan. Jadi masih dalam satu cakupan universe yang sama ceritanya tuh. Cuman memang pendekatannya akhirnya Aris mentranslasi si lirik untuk di si Take My Hand itu jadi bahasa Inggris gitu. Untuk si Menangkan versi Indonesianya ceritanya kayak gitu sih. Ya, Kurang lebih ya. Bisa Ya, serius Chris ya. juga dia. Keren sekali Anda, dalam sekali gitu. And then apa lagi ya? Dan And then apa lagi? Perasaan Mas Adu ini setelah rilis kan berarti dari Nirvana ke Take My Hand rada lama ya, berapa tahun berarti Mas? 2017, 2023 21 sekarang. Kemarin berapa? 20? ya kan rilisnya pas tahun baru ya. Oh. Ya pas lah 3 tahun, sekitar 3 tahun 3 lah. tahun ya. Nah, Iya. pas rilis tuh perasaannya gimana gitu setelah 3 tahun dari Nirvana? Bukan hengkang ya, break berarti ya. Ya. Nggak ada apa-apa terus Ya rilis. tidak produktif lah gitu. Ya bisa dibilang. Ya bobo dulu sejenak. Iyalah. Terus bangun rilis Take My Hand, nggak perasaannya pribadi gimana gitu? Senang apa anjing akhirnya yang rilis gitu apa gimana? Atau B aja atau gimana gitu? Be aja sih. Tuh anjing nggak menarik atau B aja. Pas pertama kali akhirnya dirilis ya. Karena kan itu tahun malam menuju tahun baru tuh di 31 Desember 2020 gitu. Memang akhirnya si lagu itu kita sepakati untuk menutup akhir tahun gitu. Maksudnya kan selama jeda dari 2017 sampai 2020 kan kita nggak produktif tuh si Hula Hoop gitu ya. Maksudnya terakhir manggung kita di 2020 awal, terus Maret kan udah masuk isu pandemi itu, jadi akhirnya semua panggung yang udah masuk ke kita akhirnya di cancel Februari Maret. Jadi akhirnya di situ udah mulai nggak produktif lagi nih gitu. Terus pasca dari situ juga kita cuman aktivitasnya ada virtual manggung juga cuman sekali gitu. Jadi ya memang akhirnya kan kita sibuk sama masing-masing aja gitu. Nah dari situ masuk untuk recording lagi karena ngerampungin si materi si Take My Hand karena dari segi produktivitas juga kita belum bisa punya sajian lagu yang lebih fresh lagi gitu selain akhirnya kita ngaransemen ulang apa yang udah pernah kita record sebelumnya gitu. Jadi akhirnya si Take My Hand dirilis kembali dengan kita take ulang lagi nih gitu. Cuman memang akhirnya kita punya komparasi dari materi yang sebelumnya sama si Take My Hand yang baru ini gitu. Yang akhirnya kerasa lebih seger, lebih tight, terus emosinya juga lebih dapet, dinamika lagunya juga ada.
sama kayaknya ini bisa jadi jembatan untuk rilisan materi berikutnya dari Si Hula Hoop ini sendiri gitu, karena pasca si Nirmana ini memang ternyata feedback dari industri sama marketnya sendiri kurang baik Oh iya. ya gitu, atau terlalu jauh gitu materinya atau kayak gimana nggak tahu, atau mungkin marketnya sendiri yang tidak mengerti atau memahami Mungkin kualitas lagu yang biasa-biasa saja. ya Itu sih, jadi super excited gitu pas pertama kali rilis tuh, maksudnya selama jeda tidak produktif tuh, wah bisa mulai kembali nih gitu. ya bisa, ya mungkin itu bisa diambil positifnya juga. Kalau ya itu tadi kata Mas Adi kan hilang data, ya bisa diambil positifnya juga gitu. Jadi lebih kan jadinya ngetek lagi kan, ya lebih segar, lebih apa gitu ya, mungkin bisa diambil positif. Semangatnya yang baru, benar-benar baru, bukan yang dulu gitu. Dan ternyata masih adaan. Iya. Saya masih bisa bermain drum ternyata ya. Iya betul. Nah terus kan rilis tuh kemarin sebelum rilis tuh aku lihat ada interview gitu ya, ada season interview gitu ya. Iya. Nah itu teh season interview itu isinya dan tujuannya sebenarnya gimana itu teh interview teh? Ya, jadi si sesi interview itu sebenarnya awalnya sih sederhana, kita mau rilis single, tapi kita punya konten apa ya untuk bridging ke sana. Awalnya sih masih sederhana itu, tapi ternyata setelah digali itu maksudnya kita coba bentuk atau diskusi tentang konsepannya tuh mau kayak gimana sih, bukan sekedar cuman interview doang atau misalkan apalah gitu. Tapi akhirnya saya coba ngasih inisiasi ke anak-anak gimana kalau misalkan kita coba mengungkapkan keresahan yang selama ini setiap personil rasakan tuh apa sih, maksudnya selama tidak produktif terus ditambah lagi dengan masa pandemi itu, jadi akhirnya kan buat semuanya detach karena keterbatasan untuk aktivitas, ketemu, kesibukan satu sama lain, terus punya pengharapan dan evaluasi dari sebelumnya, jadi akhirnya itu coba dibungkus untuk jadi satu sajian yang memang akhirnya tidak menggunakan skrip untuk menggiring opini dari setiap personilnya. Terus kita coba nge-highlight juga keresahan dan harapan dari setiap orangnya kayak gimana, ngeliatin sudut pandang dari setiap personil tuh dalam menanggapi kegelisahan masa-masa itu tuh kayak gimana sih gitu. Iya. Ini kayaknya terlalu serius. Gak apa-apa. Jadi ada yang nonton atau sebagai yang ngeband atau gitu tahu, oh jadi interview Mas Ado yang kemarin itu seperti ini gitu ya. Nah lari dari situ, kita lari dulu nih. Kemarin personilnya ada yang nikah ya? Ada Mas Aris. Ya. Nah gitu. Tanggapan Mas Ado kayak malu-malu gini nanyanya. Enggak apa-apa kan. Dari 4 tuh baru 1 kan berarti. Baru satu. Tanggapan Mas Aduy, perasaan bukan tanggapan ya. Perasaan Mas Aduy lihat personilnya nikah, teh senang, sedih atau gimana? Nah, terus ada kepikiran nggak, aduh, hula hoop ntar gimana ya? Gitu. Atau ada mikirnya lebih ke hula hoopnya atau pengen jadi lebih semangat untuk menyusul Aris gitu. Nah, gitu. Jadi kemarin mah sebenarnya itu resepsi yang tertunda. Si Aris tuh udah nikah di bulan Maret tahun kemarin akadnya tuh. Cuman kan karena situasinya tidak memungkinkan untuk melakukan sebuah hajatan besar gitu yang seperti pada umumnya, jadi akhirnya harus ditunda. Barulah kemarin tuh seremonial dari resepsi pernikahan Aris tuh gitu. Seneng dong, maksudnya kan Aris juga di antara berempat salah satu sahabat yang paling lama dan orang yang paling dikenal lama. Saya sama Aris tuh dari zaman TK gitu. Wah, lebih lama lagi. Lebih lama lagi sama Aris. Ada yang lebih senior daripada saya, Bu. Ya. Terus Babang Aris ya, keluarga dari masing-masing TK, juga cukup dekat gitu. Jadi ya memang nggak expect kalau misalkan ternyata Aris duluan gitu yang melangsungkan pernikahan gitu, jadi seneng lah gitu. Terus ada mikir nggak ke hula hoopnya gimana atau masih kalem-kalem aja? Ada kebayang nggak, duh ini hula hoop kedepannya gimana gitu? Kepikiran sih ada, cuman maksudnya kan itu mah udah jadi satu fase yang
umumnya pasti iya. dirasakan sama semua anggota personil band dimanapun ya, maksudnya kan makin tua ya tujuan hidup ngapain lagi sih gitu. Jadi ya lebih apa ya, lebih memastikan atau Tahap selanjutnya. menyepakati komitmen yang udah pernah didiskusikan sama nantinya tuh mau kayak gimana sih gitu. Sungguh dewasa sekali. Nah, kalau gitu berarti kalau kayak gitu berarti penting dong ya buat masnya nih ya. Nikah teh berarti penting dong akhirnya. Menurut saya Ya, penting tuh sih. Dan terus potong lagi nih. Dan lagi-lagi saya udah berapa kali kemarin juga saya nggak datang lagi ke nikahan teman saya gitu. Itu jadi ada jawaban pertanyaan buat sendiri. Ini takut apa gimana gitu atau nggak tahu gitu. Kemarin juga ada yang datang ke sini, Mas Empep juga saya nggak datang. nggak datang. Nah, ini Mas Aris juga nggak datang. Jadi ada pertanyaan gitu. Ini teh saya takut apa gimana gitu. Ya nggak tahu lah itu mah bebas ya. Iya. Ya, nah ini ke Mas Adunya penting nggak sih jadinya? Kalau tadi jawabannya gitu mau penting sih berarti. Hah? Penting nggak sih? Selama mengimani dan meyakini hal tersebut mah menurut saya masih cukup penting ya Cukup penting. untuk meneruskan ini silsilah keluarga dan memiliki pendamping dan teman hidup. Ya berarti ada rencana kan? Ya yang saya tahu kan ini. Kirain saya ini wawancaranya agak sedikit ngaco tapi ternyata serius ya. Iya, emang di sini. Dalamnya tuh di sini. Dalamnya di Oke, sini oke, emang. Set babat ternyata masuk ya ke dalamnya. Ini Penting boleh kalau diminum apa saya? oh iya ini saya lupa. Ini dari Dejima buat Anda. Oh, Dejima. Aus mungkin ya aus. Iya, Dejima. Ada kalau ngomongin gitu suka ada kering-kering gitu di sini. Iya nih, ngomong terus tapi nggak minum-minum. Ah. Terima kasih buat kopi dari Dejima. Yoi. Apa ya? Oh, Yang ini yang ini. oh iya ini. Bapak kenapa minum kopi? Enggak, ini mah dipajang. Oh, dipajang aja. Ntar kalau udah nggak disuut, saya diminum gitu. Oh, tapi kan Bapak kan nggak boleh banyak-banyak Iya, gula. nggak Gimana nggak nih? akan minum, nggak akan. Ya. Jadi mohon perhatian buat teman-teman yang menyaksikan di sini juga yang kenal Hadian atau Ayang ya, tolong jangan memberikan banyak-banyak glukosa Sugar. kepada Karena saya sudah Ayang, ya. sugar daddy. ya. Saya Kasihan. sugar Kalau daddy. misalkan kucing punya 9 nyawanya sama dia juga tapi nggak tahu nih sisanya berapa. Apa satu lagi atau kayak gimana gitu ya. Cekik. Mohon perhatikan ya ini ya. Itu minum dulu. Oh, iya, siap. Ya. Wow, Dejima Kohi. Aneh sekali Anda. Aneh sekali. Enak ya? Cobain sekali lagi. Nyam. Yeah. Kopi. Kopi. Kok Yeah. kenapa Dejima Kohi? Karena bahasa Jepang. Oh, bahasa Jepang Dejima tuh. Kopi itu bahasa Jepangnya kohi. Oh, oke. Ya, kenapa Dejima Kohi teh itu? Oh, Karena bahasa Dejima Jepang. Kohi. Dejima cuma sini ya. Mau ke Jepang nggak bisa bahasa Jepang? Oi, kok masuk gitu mereka? Sorry. Yo. Ya. Ya. Lanjut nih ya, nanya lagi Ya. nih. Apa tuh tadi tuh? Apa? Nah, dari nikah kayak ada yang personilnya nikah, ada yang personilnya lari dari hula hoop nih. Ini dikenal sama si Kucluk nih namanya. Namanya si Kucluk. Namanya si Kucluk. Orang-orang tahu namanya si Kucluk. Si Kucluk ini katanya bukan substansi ya. Kok substansi? Sorry. Kok substansi? Ya ini saya suka beli banget. Substitusin bukan substitusi, pindah kayaknya. Apa namanya itu kalau penduduk pindah tuh? Apa? Migrasi. Nah, migrasi ke band lain. Fadli itu, si Kucluk. Oh, si Kucluk itu Fadli. Oke. Nah, kenapa bisa dibolehin gitu? Bapak jangan nanya ke saya dong. Ya kan Anda personilnya, ya anggaplah Anda sudah jadi keluarganya hula hoop, terus tiba-tiba ada keluarga yang Oke. berpoligami. Berpoligami. Kan gitu, gimana tuh perasaannya gitu, gimana perasaan? Pendapat Anda gitu, kenapa terus dibolehin gitu? Sebenarnya ini belum suatu bahasan yang belum pernah terbahas Sama hula hoop. Sama hula hoop. Wah, emang di sini Gitu. kuncinya. ya.
Nah, terus Jadi mungkin barangkali teman-teman yang menyaksikan di sini, kalian mau mengisi posisi gitar dari Hula Hoop, bisa langsung mendaftar di ya Instagramnya. jangan lari dulu ke situ. Oh, Kan jangan saya lari tanya dulu. dulu, Oh, belum ya? kenapa diboloin? Iya. Emang nggak apa-apa, Pak? Emang gimana gitu ya? Kenapa gitu ya? Ya, itu tadi jawabannya. Bahasan ini belum pernah dibahas di Ya, internal dibahas gitu. sekarang so. Jadi memang ya nggak tahu mau menanggapinya apa gitu. Ya tapi kalau misalkan supporting untuk ke Nggak, band lain, buka aja, as a lepas aja mas, personil mah ya lepas aja nggak usah silakan ditutup. aja. Ya, gitu. Silakan aja gitu. Ya. Dan Maksudnya berarti ya santai-santai aja selama itu tidak mengganggu hula hoop ya mungkin ya. iya iya Yang iya. nggak bentrok lah ya. Iya iya. Nah, Tapi prioritasnya di hula hoop ya iya betul betul. gitu. Nah kan Kayaknya sih. Iya. Itu saya juga belum Iya, ngobrol. tapi kan sama hula hoop udah dari dulu. Iya, lah, iya, gitu. iya. Terus dari mana dibolohin, misalkan tiba-tiba bentrok gitu. Kepikiran gini nggak? Seberapa penting sih si Padli di hula hoop gitu? Tah, anjing beratnya. Kan anjing ngasih atas substitusi itu. Terus misalkan dibolehin atau enggak, udah nggak usah. Emang seberapa penting dia di hula hoop? Ya masing-masing orang sih punya kapasitas yang sama ya, apalagi di hula hoop gitu. Karena sepanjang si hula hoop panggung juga kan di antara kita suka absen di beberapa panggung gitu. Kalau misalkan saya bisa diganti seringnya sama Ari Hoop gitu. Dia juga ya bagian keluarga dari si hula hoop gitu. Terus dikala Aris pun sebagai vokalis gitu, frontman yang nggak bisa Ya, ada di susah. jadwal itu, Iya. ya suka digantiin juga gitu. Kadang-kadang sama adiknya Aris, si Satria dari band Blue Note. Sempat juga sama Aska digantiin, terus sama Aldi Danger Ranger. Reddy juga sempat digantiin, Fadli juga sempat digantiin gitu. Jadi ya itu sih perihal jadwal dan komitmen masing-masing aja ya. Karena kan berkaitan sama pekerjaan atau urusan keluarga gitu. Kayak gitu sih. Ya, kayaknya kalau sih. jawaban yang bagusnya berarti semua penting ya. Semua penting. Ya, kalau jawaban rada nyelenengnya berarti Padli penting nggak penting. Ya, penting Nggak, bercanda. penting nggak penting. Penting nggak penting. Penting ya. dia kalau ada di sesi rekaman. Oh, iya. Ya semuanya lah itu. Iya. Itu mah bercandaan saya aja. Ya, nggak apa-apa lah. Iya. Ya, saya juga dulu pernah ngeband. Sebenarnya nggak ada yang penting nggak penting, semua penting karena sudah jadi prioritas semuanya. Iyalah. Gitu ya. Nah, dan pada akhirnya Reddy kemarin juga sempat ya digantikan sama saya gitu. Ya, kan? Nah, Iya. sempat digantikan sama saya. Terus si Aris nikah kan sempat ya mungkin rada sibuk sama keluarga barunya ya gitu. Terus Fadli mungkin kemarin sama Deoxide dan Anda kerja juga nih. Nah, dan akhirnya ujungnya ini hula hoop mau dibawa kemana gitu. Kalau pribadi saya sebagai teman Anda dan saya sebagai yang mungkin terjun di musik ya berharap tuh hula hoop terus gitu. Ya kan kalau tadi saya tanya berarti kan ujungnya tuh kayak kritis gitu, kritis moneter boga band. Oh, kritis ya? Ada kritis moneter. Oke. Ya ini saya tanya, janganlah sampai ini hilang begitu saja, kan bener kan? Iya, iya. Makanya saya kemarin ada bahasan, Fat, ayolah gimana ke, bikin apa ke, kan gitu apa ke. Jadi emang saya bikin konten ini buat ke situ, bener? Oke nggak sih? Oke, mantap Yo, banget, nah, mantap banget. gitu. Safari mimpi, safari mimpi. Ya gitu kan, ya ujungnya berarti kan ada suatu krisis moneter yang bikin anjing mau dibawa kemana nih? Iya. Kalau saya pribadi mah jawaban saya, pertanyaan saya yang jawab ini jangan sampai gitu. Iya. Nah, Mas Adu gimana? Ya, ya tentunya kan kita juga sama-sama apa? Badami itu bahasa Indonesia apa ya? Badami itu apa ya? Kompromi gitu, dengan pilihan dan tujuan masing-masing gitu. Tapi memang perihal si hula hoop ini kan untuk saat ini dengan keadaan yang tidak puguh karena Ya, yang maksudnya posisinya- mau manggung juga nggak Ya, tahu, ya itu virtual kan. juga belum ada, terus produktivitas juga lagi dibangun gitu. Jadi sampai saat ini sih kita
masih menjalani dan coba untuk membangun kembali gitu semangat di dalamnya untuk rilisan baru, untuk karya-karya yang lainnya juga gitu. Jadi memang sampai saat ini kita jalani dengan santai banget gitu. Karena kita juga masing-masing akhirnya punya prioritas yang perlu dijalani Ya, sebagai utama. Terus si hula hoopnya sendiri juga kan memang akhirnya oke, kita jalan dengan santai karena cukup sulit juga LDR sama personil ya. Yang maksudnya kan ready sekarang tinggal di Tangerang, yang dimana yang kitanya dulu terbiasa untuk diskusi berempat langsung sekarang cuma bertiga, atau misalkan via udara aja nih online, atau misalkan apapun itu gitu. Jadi memang agak cukup kesulitan juga gitu. Tapi ya tentu harapan sama mimpi yang belum beres atau dicapai dari si hula hoop sih masih kita percayai untuk dikejar terus ya. Jadi ya masih believe gitu bahwa di musik tuh kita masih punya kapasitas untuk bisa berkarya, tampil gitu. Ya, mungkin harapan itu, kalau harapan saya mah ya semoga bisa terus gitu ya. Nah, aku siap bantu gitu. Oh, siap dong. Jadi antara mungkin habis gini mau apa-apa ya jangan putus lah bikin materinya mah, walaupun jauh gitu ya. Ya. LDR itu, tapi ya seenggaknya Mane atau si Padli apa itu bisa masih adalah kontak energi bikin materi gitu. Oh tentu. Iya, gitu. Karena saya juga sedang berencana untuk menjadi produser. Nah gitu, perlu mau produserin siapa ini? Nah itu saya lagi cari talent yang belum ada nih. Oh iya. Nah di sinilah bergabung bersama Safari Mimpi. Nah ya, buat teman-teman yang lagi nonton ini, yang karyanya pengen dirombak atau dirusak, ya bisa datang bergabung aja ke ke Safari Ayah. Mimpi. Nanti kita Rombak bersama. Sekian akhirnya di ujungnya diakhiri dengan kolaps mungkin bersama Safari Mimpi ya. Nah, terima kasih Mas Aduy cerita-ceritanya. Oke, untuk terakhir jangan lupa biasa komen, like, subscribe dan loncengnya untuk next Tepang Petang selanjutnya bisa ada di YouTube terus, oke? Sekedap, salam kerabat dan pertemanan. Oke, see you next time. Dadah, bye-bye.